Arus balik libur Lebaran Idul Adha memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Stasiun penelitian Waicanguk di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menjadi surganya para peneliti dunia. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Arus balik libur Lebaran Idul Adha memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Petugas menerapkan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni pasca libur Lebaran Idul Adha membuat petugas kepolisian bekerja ekstra. Petugas merekayasa lalu lintas untuk dapat mengurai kemacetan melalui buka tutup jalur di Pelabuhan Bakauheni. Untuk dapat mengurai kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Polres Lampung Selatan, menerapkan rekayasa lalu lintas. Penumpukan kendaraan tidak terhindari dan mengakibatkan kemacetan kendaraan mencapai 5 km. Lalu lintas angkutan penyeberangan saat pasca libur panjang Lebaran Idul Adha 1441 Hijriah naik hingga 30%. Kepadatan kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 membuat kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Polres Lampung Selatan menerapkan buka tutup dari ruas jalan tol Trans Sumatera dan Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum untuk kendaraan pribadi dan penumpang sebagai prioritas di pelabuhan. Lonjakan tersebut dikarenakan para pengguna jasa penyeberangan melakukan pemesanan tiket kapal di dermaga eksekutif. Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni, sampai saat ini sudah menyeberangkan penumpang dengan jumlah total kendaraan berjumlah 3.436 unit, roda 2 1.180 unit, roda 4 kecil 1.512 unit, kendaraan besar 2.256 unit, sedangkan pejalan kaki 1.649 orang, di atas kendaraan 11.780 orang, jumlah total 13.429 orang. Upayakan atau utamakan untuk kendaraan pribadi dan juga mobil penumpang. Untuk kendalanya saat ini banyak para penumpang kapal yang menggunakan jalur ataupun kapal eksekutif atau kapal ekspres dan waktunya bersamaan. Sehingga kita terlihat penumpukan yaitu jalan masuk untuk ke dermaga eksekutif. Ya, kita bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas dan juga Satuan Lalu Lintas Jajaran. Untuk saat ini kendaraan truk kita masukkan kantong parkir dan kita utamakan dulu kendaraan pribadi. Diperkirakan kepadatan penumpang di Pelabuhan Bakauheni akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Lampung Selatan, Heri Flistiawan, iNews melaporkan. Satu orang penumpang bus Pelangi meninggal dunia di dalam kendaraan saat tiba di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Kejadian tersebut baru diketahui awak bus saat petugas kepolisian memeriksa penumpang dan barang di pintu masuk pelabuhan. Sontak seluruh penumpang beserta kru bus penumpang Pelangi tujuan Pekanbaru, Jakarta tersebut kaget melihat satu orang penumpang yang meninggal dalam perjalanan menuju Jakarta. Menurut keterangan dari salah seorang sopir bus, penumpang atas nama Muhammad Mustakin naik dari Jambi tujuan Kebonjeruk, Jakarta. Saat dalam perjalanan, korban tidak menunjukkan suatu gejala sakit. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat makan dan minum bersama sopir di salah satu rumah makan. Korban juga sempat ngobrol bareng dengan awak bus. Mendapati kejadian tersebut, petugas kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP yang berjaga langsung menghubungi kantor kesehatan Pelabuhan Bakauheni untuk mempermudah pemeriksaan. Seluruh penumpang yang berada dalam kendaraan diturunkan dari kendaraan. Petugas dengan APD lengkap mengevakuasi korban dalam bus. Mana sih Bang ini tadi? Jambi. Dari Jambi. Dari Loket. Tujuannya mau kemana dia? Tanjung Priok katanya. Tanjung Priok, Jakarta. Sama saya tanya, Pak mau kemana?
mau pulang Tanjung Priuk katanya. Turun ke Bonjeruk aja lah gitu kata dia. Oh, turun ke Bonjeruk. Jeruk. Saat perjalanan gimana kondisinya? Sehat Pak. Sehat. Nah, di Raja Basa di loket lama kan. Ngobrol, ngopi, rokok, ya Pak makan ayo, saya bayar gitu. Sudah. Oke, Ya. pada saat perjalanan dari Jambi masih dalam keadaan sehat. Sehat. Begitu di Raja Basa mulai agak sakit. Enggak, sehat Pak. Iya. Setelah nyampe di Pelabuhan Bakau, Iya. Dan ditanya sama Bapak tadi. baru terlihat keadaannya sampai saat ini ya. Dalam mobil nggak ngeluh-ngeluh gitu, nggak manggil sampean Ngobrol nggak? malah sama kakak saya di belakang. Mana Pak udah ntar Aptus nyupir, Bapak nonton aja saya pindah ke depan gitu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas KKP membawa jenazah ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Evakuasi di bawah pengawalan petugas kepolisian KSKP Bakauheni. Hingga kini belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kepadatan arus balik Hari Raya Idul Adha di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan terasa sejak Minggu petang. Ribuan kendaraan baik roda 4 dan 2 serta penumpang pejalan kaki memadati pintu masuk pelabuhan. Kemacetan di depan gerbang tol gate Pelabuhan Bakauheni tidak terhindari. Arus balik angkutan Lebaran Hari Raya Idul Adha di Pelabuhan Bakauheni macet. Ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 antri di tol gate Pelabuhan Bakauheni. Pengendara ini merupakan warga yang hendak pulang ke tempat asal setelah menikmati libur Idul Adha. Pemudik yang balik didominasi warga asal Serang dan Jakarta. Selain kendaraan roda 2, kendaraan pribadi dan truk juga antri hingga mengular ke jalan tol Trans Sumatera. Percepatan sistem pelayanan pun dibuka oleh petugas ASDP dengan membuka seluruh layanan gerbang tol gate. Ada 9 gerbang tol seluruhnya dibuka. 3 gerbang tol khusus melayani kendaraan roda 2, sedangkan sisanya melayani tiket kendaraan pribadi dan juga truk. Di tempat adik Mudik ya? Kalianda ya, Mudik Lebaran ini, Idul Adha. Berapa hari di sana? dari Jumat sore berangkat dari sini. Begitu. Iya. Gimana Mas terkait dengan penerapan ini bekal untuk protokol kesehatan lengkap sampean kan? Lengkap semua. Nah, pakai masker ya? Pakai masker. Masker pakai. Sekarang aja lagi ngomong nggak dilepas. Iya gitu. Untuk aplikasi verisinya itu gimana Bang? Ini pakai aplikasi atau online? Pakai verisi. Pakai versi online ya? Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni, Pelabuhan Bakauheni mengoperasikan sekitar 30 kapal feri yang membuka pelayanan di 6 dermaga. Tidak ada pelayanan khusus selama angkutan Lebaran Idul Adha ini. Namun protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan wajib menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh dan jaga jarak. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus ajak umat muslim teladani sikap Nabi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus mengikuti sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Bupati sholat berjamaah di Masjid Baitul Rohman, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit. Pelaksanaan sholat Id mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Bupati Parosil Mapsus juga menjadi khotib sholat Id. Dalam khotbah, Bupati berpesan agar warga menjaga kesehatan dan berperilaku hidup sehat serta menjaga kebersihan. Sebagai umat muslim, menjaga kebersihan merupakan ajaran Nabi Muhammad yang harus diterapkan. Masyarakat Lampung Barat diharapkan bisa menerapkan di tengah pandemi COVID-19. Hari ini merupakan kegiatan silaturahmi dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah bersama masyarakat yang ada di Padang Cahya. Dan hari ini kita sedang diuji dengan yang namanya virus COVID-19 dan kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera berakhir dan masyarakat kita bisa produktif kembali dalam rangka
menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Pemkab Lampung Barat membagikan 8 ekor sapi di 2 kecamatan untuk dikurbankan. Pemkab Lampung Barat membagikan 8 ekor sapi untuk 8 pekon di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Balik, Bukit, dan Sukau. Berkurban sendiri memiliki artian yaitu menyembelih hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan unta, dengan maksud mendekatkan diri dengan melaksanakan perintah Allah. Masyarakat diharapkan bisa menikmati daging dari hewan kurban, serta mengerti tentang pentingnya melakukan pengorbanan sebagai bentuk keikhlasan dan takwa. Sebagian daripada jajaran pemerintah Lampung Barat, kita membagikan sapi sebanyak 8 ekor untuk 8 pekon yang ada di Kecamatan Bali Bukit dan juga Kecamatan Sukau. Dengan adanya penyembelihan daripada hewan kurban ini, kita akan sadar bahwa pentingnya kita melakukan pengorbanan sebagai bentuk keikhlasan kita wujud. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo bersama sejumlah pejabat Forkopimda menggelar sholat Id di halaman kantor Pemkab setempat. Budi berharap perayaan Hari Raya Kurban di tengah pandemi COVID-19 dapat memotivasi umat Muslim untuk lebih peduli terhadap sesama. Bapak Bupati, kami laporkan pelaksanaan sholat Id di halaman kantor Pemkab Lampung Utara mengedepankan protokol kesehatan. Budi berharap pandemi COVID-19 dapat menjadikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan. Semangat berkurban tahun ini sangat relevan dalam situasi sekarang. Mari kita jadikan momentum Hari Raya Idul Adha ini untuk terus meningkatkan kepedulian sosial kita dan bersatu padu mendukung berbagai program pemerintah dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian, menjaga persatuan dan kesatuan, serta terus berjuang bersama membangun Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai ini. Perayaan Idul Adha diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian sosial. Masyarakat harus bersatu mendukung program pemerintah dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara menyembelih 10 ekor sapi pada perayaan Idul Adha tahun ini. Pelaksanaan tugas Bupati Budi Utomo berharap penyembelihan hewan kurban dapat dijadikan momentum untuk terus peduli terhadap sesama. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, Pemkab Lampung Utara berkurban 10 ekor sapi. Ke-10 ekor sapi itu disembelih di sejumlah tempat, salah satunya di halaman Pemkab. Momentum perayaan Idul Adha diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian sosial. Masyarakat juga bersatu untuk mendukung program pemerintah dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. Hikmah yang bisa kita ambil, pertama karena virus corona tadi ada rasa kebersamaan tinggi, peduli sesama masyarakat, dan kemudian Hari Raya Kurban ini juga mencerminkan ajaran pada agama Islam bahwa hidup bersama, kemudian saling tolong-menolong dan saling membantu. Semangat berkurban tahun ini sangat relevan dalam menumbuhkan sikap berkorban untuk turut serta berkontribusi dalam berbagai pembangunan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Lampung Utara dalam penggunaan APBD tahun anggaran 2019 disetujui DPRD setempat. Meski demikian, terdapat beberapa catatan yang harus ditinjaklanjuti. LKPJ Kepala Daerah tentang penggunaan APBD tahun anggaran 2019 yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan, akhirnya disetujui DPRD setempat untuk dijadikan peraturan daerah. Terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh panitia kerja DPRD kepada Pemkab. Di antaranya, Pemkab agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan yang ada di laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pemkab juga diminta lebih profesional dalam menyusun anggaran sehingga serapan maksimal. Dalam waktu dekat, ini akan kita sikapi dan kita tindaklanjuti, dan hasilnya pun akan kita koordinasikan
Kalau mana mungkin masih ada hal yang perlu lebih kita cermati dan kita tingkatkan. Setelah disetujui oleh DPRD, tahapan selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Stasiun Penelitian Waicanguk di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menjadi surganya para peneliti dunia. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuka stasiun penelitian flora dan fauna Waicanguk. Kawasan ini merupakan habitat satwa dan tumbuhan langka. Karena keistimewaannya, Waicanguk jadi incaran pemburu dan perambah hutan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya, saya Citra Ramadanti undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Stasiun Penelitian Waicanguk merupakan pusat penelitian di bawah Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Lokasinya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kawasan Bengkuna, Kabupaten Pesisir Barat. Pusat penelitian flora dan fauna seluas 900 hektar ini dibangun sejak Maret 1997. Kawasan Waicanguk menjadi stasiun riset karena kualitas hutan baik, topografi relatif datar, dan akses masuk lebih mudah. Pusat penelitian ini terdapat ratusan jenis satwa dan tumbuhan langka. Lokasi ini menjadi surga peneliti Indonesia dan luar negeri. Waicanguk bukan hanya tempat pengamatan dan kajian flora dan fauna, namun berkembang menjadi objek wisata. Sebagian kawasan hutan Waicanguk kebakaran pada tahun 1997 dan 2015. Komunitas vegetasi dan flora langka banyak mati. Kondisi hutan saat ini baru pulih 50%. Pengembalian menjadi hutan primer butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun. Sebenarnya setelah El Nino itu kan panas. Jadi kemungkinan dampak negatifnya itu ke arah kebakaran. Jadi tahun 1997 kebakaran, 2015 juga kebakaran. Itu dampak negatif yang nyata kita lihat. Terus di lain itu komunitas vegetasi juga berbeda. Ketika setelah El Nino itu tumbuhan banyak yang mati. 2 tahun setelah El Nino karena perubahannya, lanunya, jadi banyak yang hidup 2 tahun kemudian seperti itu. Itu siklus alam yang sudah biasa. Tapi kalau untuk kebakaran itu adalah dampak. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 hektar berbatasan dengan 234 desa. Kawasan menjadi rawan tindak pidana kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan hingga perburuan satwa. Pemburu liar mengincar satwa burung rangkong gading, gajah, harimau, rusa, tapir, dan badak. Tetapi kalau masalah pengamanan kami kan tidak ada wewenang untuk keamanan di sini. Jadi ketika melakukan patroli tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak punya alat-alat yang lengkap. Jadi kami hanya bisa melakukan penelitian. Tindak pidana kehutanan bukan hanya melibatkan warga seputar kawasan Waicanguk. Menurut Kepala Satuan Polisi Hutan Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Agus Hartono, petugas pernah memergoki oknum aparat membawa satwa hasil buruan. Wilayah sekitar Biha, itu informasi sering masuk ke kita, dan kita juga punya tim intelijen lah untuk memantau itu. Kadang mereka menginformasikan seperti itu. Oh, si A, oknum A masuk ke daerah Biha. Cuma memang kalau kita
bertemu dengan mereka di dalam itu memang jarang sekali, tidak pernah, bahkan tidak pernah. Kita waktu itu pernah nangkep itu ketika mau keluar mereka, oknum TNI itu, mereka membuang barang buktinya, senjatanya dibuang, tapi kemudian berhasil kita temukan waktu itu. Penegakan hukum atas tindak pidana kehutanan tidak pandang bulu. Oknum aparat pemburu satwa diserahkan ke Denpom Lampung. Namun, sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan tidak membuat jera karena pengadilan sering menjatuhkan hukuman ringan. Polisi hutan bersama mitra berupaya mengurangi tindak pidana kehutanan dengan memasang papan larangan dan pendidikan konservasi melalui sekolah. Dari pesisir barat, Fajar Nurrohma, iNews melaporkan.